Yuk, halo semua, perkenalkan saya Dimas dan di video kali ini kita bakal bahas tentang transaksi saham treasury, pengaruh terhadap laporan ekuitas dan persepsi investor. Tenang, kita bakal bahas satu persatu gimana transaksi ini bisa ngaruh ke laporan ekuitas perusahaan dan gimana para investor itu ngelihatnya. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, pertama-tama apa sih saham treasury itu? Gampangnya gini, saham treasury itu adalah saham perusahaan yang udah pernah dijual ke publik. Terus dibeli lagi sama perusahaannya sendiri. Nah, yang unik, saham ini tuh bukan aset atau investasi buat perusahaan, tapi justru jadi pengurang modal atau ekuitas. Jadi, kenapa sih topik ini krusial? Karena yang pertama ini langsung ubah struktur modal perusahaan. Yang kedua, ini bisa jadi kode atau sinyal dari manajemen ke investor. Dan yang ketiga, ini udah jadi praktik yang umum banget dilakuin banyak perusahaan gede. Jadi wajib banget lah kita ngerti. Biar lebih terstruktur ya. Ini dia agenda kita pada video kali ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Terus kita lanjut ke perlakuan akuntansinya yang fokusnya pakai metode biaya atau cost method. Setelah itu kita masuk ke studi kasus biar lebih kebayang, lanjut analisis dampaknya ke persepsi investor, dan terakhir kita tarik kesimpulannya. Clear ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita perdalam dikit definisinya. Menurut para ahli, saham treasury itu ya saham perusahaan sendiri yang udah diterbitin, terus dia beli lagi, tapi belum dibatalin. Karakteristiknya ada 4 yang utama. Yang pertama, dia bukan aset. Ingat, perusahaan nggak bisa punya klaim ke dirinya sendiri. Dua, dia jadi pengurang ekuitas. Ketiga, saham ini tidur, jadi nggak punya hak suara di RUPS dan nggak dapat dividen. Dan yang keempat, dia menurunkan jumlah saham yang beredar, yang nantinya bisa bikin laba per saham atau EPS jadi naik. Kemudian lanjut, terus ngapain sih perusahaan repot-repot beli lagi sahamnya? Ada beberapa alasan strategis. Yang paling populer itu buat ningkatin EPS, earning per share. Kalau jumlah sahamnya lebih sedikit, laba per sahamnya kan jadi kelihatan lebih gede kan. Alasan lain itu buat program kompensasi karyawan, misalnya bonus saham. Bisa juga buat mencegah pengambil alihan oleh pihak lain atau sekedar ngasih sinyal ke pasar kalau manajemen ngerasa harga sahamnya lagi kemurahan alias under value. Terakhir, ini juga jadi cara lain selain dividen buat ngembaliin duit ke pemegang saham. Next. Nah, ini bagian teknisnya, tapi kita bakal jelasin sesimpel mungkin. Kita pakai metode biaya atau cost method. Jadi pas perusahaan kecil kembali sahamnya, akun saham treasury didebit sebesar harga belinya dan kasnya dikredit. Gampang. Terus pas dijual lagi ada dua skenario. Kalau dijual lebih mahal dari harga belinya, selisih untungnya masuk ke akun Agio saham treasury. Tapi kalau dijualnya lebih murah, selisih ruginya ngurangin saldo Agio saham treasury tadi. Kalau saldonya nggak cukup, baru deh ngambil dari saldo laba. Nah, poin kuncinya itu transaksi ini nggak pernah masuk ke laporan laba rugi teman-teman. Biar makin nempel di kepala, kita masuk ke studi kasus ya. Contoh ada PT Teknologi Nusantara Tbk. Di awal 2024 total ekuitas mereka itu 4 miliar rupiah. Nah, selama tahun 2024 mereka ngelakuin beberapa transaksi. Yang pertama, beli kembali 50.000 lembar saham seharga 12.000 per lembar. Terus mereka jual lagi seharga 20.000 lembar dengan harga lebih tinggi yaitu 15.000. Dan terakhir mereka jual lagi 10.000 lembar tapi kali ini harganya lebih rendah cuma 10.500. Nah, gimana sih cara nyatetnya itu? Yuk, setelah ini kita bahas gimana jurnalnya.
Oke, kita breakdown satu persatu. Jurnal pertama, pas beli kembali, kita debit saham treasury senilai 600 juta dan kredit kas 600 juta. Simple. Jurnal kedua, pas jual di atas harga beli, kas kita tambah 300 juta. Saham treasury dikredit sebesar biaya perolehannya yaitu 240 juta. Nah, kan selisihnya yang 60 juta itu kita masukin ke agio saham treasury. Lalu kemudian di jurnal ketiga nih, pas jual di bawah harga beli, kas masuk 105 juta. Saham treasury tetap dikredit sebesar biayanya yaitu 125 juta. Kemudian ruginya yang 15 juta kita ambil dari akun agio saham treasury yang tadi udah isi, jadi saldonya berkurang. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini dia. Semua transaksi tadi kita rekap di laporan perubahan ekuitas. Lihat deh tabel ini. Kita mulai dari saldo awal 4 miliar, ditambah laba bersih 750 juta, kemudian dikurangi dividen 200 juta, terus pembelian saham treasury ngurangin ekuitas 600 juta. Tapi penjualan kembali nambahin lagi total 405 juta. Akhirnya saldo akhir ekuitas per 31 Desember jadi 4.355 miliar rupiah. Total ekuitasnya naik, tapi perhatiin komposisinya berubah. Sekarang ada akun baru agio saham treasury sebesar 45 juta dan ada saldo saham treasury sebagai pengurang sebesar 240 juta. Nah, jadi total ekuitasnya meningkat namun komposisinya berubah dengan adanya akun agio saham treasury dan saldo akhir saham treasury sebagai pengurangnya. Sekarang gimana investor ngelihat semua ini? Ternyata bisa kayak dua sisi koin, teman-teman. Jadi sisi positifnya, investor bisa nganggap manajemen lagi percaya diri banget sama masa depan perusahaan atau harga sahamnya emang lagi murah. Nah, ini nunjukin disiplin keuangan yang bagus. Tapi ada sisi negatifnya. Investor bisa curiga, jangan-jangan nih perusahaan udah kehabisan ide buat investasi yang lebih produktif. Atau lebih parahnya, ini cuma trik buat naikin harga saham sementara. Jadi, kuncinya ada di konteks. Ingat, investor bakal nyari tahu alasan dibalik aksi buyback ini. Ya. Oke guys, kita udah sampai di akhir. Mari kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, secara akuntansi saham treasury itu pengurang ekuitas dan transaksinya nggak masuk laporan laba rugi. Yang pertama. Terus yang kedua, setiap transaksi buyback atau penjualan kembali itu langsung mengubah komposisi ekuitas. Dan yang ketiga, bagi investor, share buyback itu adalah sinyal strategis yang bisa diartikan positif atau negatif seperti dua sisi mata koin tadi. Tergantung situasinya. So, yang penting banget buat kita paham detailnya. Nah, itu dia tadi pembahasan lengkap kita soal saham treasury. Semoga jadi lebih jelas dan bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Kalau ada pertanyaan jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Bye.